Pak Rahmat tiba-tiba terbangun di tengah malam. Keringat dingin mengalir di dahinya. Jantungku berdebar kencang seolah aku baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Dia baru saja bermimpi. Bukan, mimpi buruk paling menakutkan dalam hidupnya. Dalam mimpinya, Ilham, putra bungsu yang selalu dinantikannya kembali, bukan lagi anak penurut seperti dulu. Dia berdiri di sana bukan dalam wujud manusia, melainkan sebagai ular raksasa dengan mata penuh keputusasaan. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, suaranya bergetar dalam kegelapan. "Abi, tolong aku tersesat." Belum sempat Pak Rahmat menjawab, tiba-tiba kegelapan menyelimuti Ilham. Dia berangsur-angsur menghilang, hanya matanya yang tertuju padanya seolah memohon secercah harapan. Adegan itu sangat membuatnya takut hingga dia terbangun. Dengan terengah-engah, dia duduk mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi. Tetapi ketika saya melihat keluar jendela, perasaan dingin menjalar ke seluruh tubuh saya. Tepat di atas atap, seekor ular besar sedang meringkuk. Matanya tidak seperti mata ular pada umumnya. Ada sesuatu yang familiar pada tatapan itu. Setetes air mata jatuh tanpa suara dari sudut matanya. Keesokan paginya, Pak Rahmat memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Ahmad, putra sulungnya. Ahmad, pria kuat yang selalu menjadi kebanggaan keluarganya. Setelah mendengarkan, wajah Ahmad menjadi tegang. "Oh ya, tahu, bukanlah orang yang mudah terpengaruh oleh mimpi biasa. Kalau dibilang ilham, pasti ada sesuatu yang terjadi." Tak membuang waktu, Ahmad mulai menyelidiki. Ia menanyai masyarakat di desa tersebut, mencari informasi tentang kejadian aneh di daerah tersebut. Setelah berhari-hari diinterogasi, Ahmad akhirnya menemukan kebenaran yang mengerikan. Ilham tidak menghilang secara kebetulan. Dia ditipu oleh sekte jahat dan dibawa ke dalam ritual gelap. Orang-orang jahat itu mengubahnya menjadi ular sebagai bagian dari ritual misterius. Nama di balik itu semua adalah Mbah Surya, seorang penyihir gelap yang ditakuti semua orang di desa. Pak Rahmat terdiam mendengar cerita anaknya. Apakah Ilham, putra kecilnya, benar-benar menjadi bagian dari kegelapan? Tapi tidak. Dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Apapun yang terjadi, dia harus membawa Ilham kembali. Yang enak tersebut sendiri untuk karya untuk menghilangkan syuruk jami tersebut. Namun Almaragono biar mereka tidak bisa membiarkan Mbah Surya mengetahui rencana tersebut. Jika sampai tahu, Ilham tidak akan pernah punya kesempatan untuk diselamatkan. Ahmad teringat seseorang yang bisa membantu mereka, Kiai Hasan, seorang guru bijaksana yang dipuja masyarakat. Tanpa ragu, dia menemukannya. Saat Ahmad menceritakan semuanya, Kiai Hasan tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Sepertinya dia sudah meramalkan hal ini. Dengan suara tenang, ia berkata, "Jiwa Ilham masih bisa diselamatkan, tapi tahukah Yenda, jalan ke depan tidak akan mudah. Ilmu hitam bukan sekadar sesuatu yang bisa dipatahkan hanya dengan satu doa." Kiai Hasan menjelaskan untuk menghilangkan kutukan tersebut, mereka perlu melakukan ritual penyucian yang ampuh, namun tidak semua orang bisa mengikuti ritual ini. Hanya mereka yang memiliki biko passion dan cinta yang cukup yang dapat membantu Ilham kembali. Ada 3 syarat yang perlu dipenuhi. Pertama, Ilham harus benar-benar bertobat dan meninggalkan kegelapan. Jika Anda tidak ingin diselamatkan, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Kedua, keluarga dan pihak-pihak yang disakiti Ilham harus memaafkannya. Pengampunan adalah kunci untuk memutus rantai kegelapan. Ketiga, pengorbanan dari orang yang paling mencintainya. Pengorbanan ini tidak harus berupa nyawa, namun harus cukup besar untuk menyadarkan jiwa Ilham dari keterpurukan. Ahmad diam-diam berfikir. Ia memahami ketiga syarat tersebut tidak mudah untuk dipenuhi, apalagi syarat terakhir. Namun tak seorang pun di keluarga mereka bersedia menyerahkan Ilham. Keesokan harinya mereka diam-diam mempersiapkan ritual tersebut. Namun ketika semuanya hampir selesai, sesuatu yang aneh terjadi. Ibu Siti, ibu Ilham, mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Ilham diikat erat dengan rantai hitam.
Dia mencoba melawan tetapi tidak bisa melarikan diri. Jeritan putus asa Ilham menggema di kegelapan. "Ummi, tolong aku!" Dia terbangun kaget, air mata membasahi bantalnya. Intuisinya mengatakan bahwa putranya masih memiliki harapan untuk kembali. Sementara itu, di atas atap, Ilham yang berwujud ular diam-diam memperhatikan keluarganya. Matanya mengenang kenangan masa lalu, masa kecilnya saat dipeluk ibunya. Ayahnya mengajarinya mengaji dan ia bermain bersama Ahmad di bawah naungan pohon mangga di halaman depan. Dia merindukan santapan hangat keluarga, rindu tawa ibunya, dan teringat tepukan bangga ayahnya ketika dia melakukan sesuatu yang baik. Namun semua itu kini hanya tinggal impian belaka. Dia sudah melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan. Apakah masih ada jalan kembali? Jauh di lubuk hati, Ilham tahu dia telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Namun ketika ia menunduk, ia melihat sorot mata ayahnya yang khawatir. Melihat Ahmad yang rajin mempelajari kitab-kitab kuno. Melihat ibunya yang semakin kuyu karena mengkhawatirkannya. Perasaan pedih merayapi hatinya. Apakah anda benar-benar Malaysia untuk diselamatkan? Bagaimana anda terlihat untuk diri myself? Dan sesaat kemudian, Ilham merasakan si berkas cahaya kecil memasuki jiwanya. Mungkin masih ada harapan. Namun dia tidak tahu bahwa perang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, langit tampak diwarnai dengan warna suram yang luar biasa. Awan hitam bergulung menutupi cahaya bulan, dan angin bersiul melalui atap membawa serta udara sedingin es. Di depan halaman rumah Pak Rahmat, sebuah lampu minyak berkelap-kelip tertiup angin, menyinari wajah tegang para peserta ritual. Kiai Hasan berdiri di tengah-tengah lingkaran orang-orang beriman, memegang Al-Quran di tangannya, berbicara dengan suara yang dalam namun kuat. Setiap ayat bergema di angkasa, seperti cahaya yang menembus kegelapan. Ilham berwujud ular raksasa menggeliat di atap. Setiap kali doa dikumandangkan, tubuhnya bergetar seolah ada kekuatan tak kasat mata yang bergelut di dalam. Mata Ilham memerah, mencerminkan ketegangan antara dua dunia. Di satu sisi adalah kegelapan yang telah memenjarakannya selama bertahun-tahun. Di sisi lain adalah suara-suara suci yang memanggilnya untuk kembali. Karena kesakitan, Ilham mendesis panjang dan menyakitkan. Tiba-tiba angin kencang menyapu halaman, mematikan lampu minyak, membuat seluruh area menjadi gelap. Udara menjadi berat hingga mati lemas. Tawa menyeramkan terdengar dari malam yang gelap. Dari ujung jalan desa, sesosok bayangan gelap mendekat. Langkah kakinya ringan seolah tak menyentuh tanah. Itulah Mbah Surya. Sosoknya kurus namun memancarkan ketakutan yang aneh. Matanya setajam pisau, mengandung kekuatan gelap yang telah mengikat Ilham selama bertahun-tahun. "Hentikan, Rahmat." Suara Mbah Surya dalam dan penuh wibawa. "Itu milikku. Kamu tidak bisa mengubah takdir." Pak Rahmat mengepalkan tangannya. Matanya bersinar kesakitan namun penuh tekad. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa diselamatkan. Ilham adalah anakku. Dia bukan milikmu. Mbah Surya tertawa. Gemanya seakan menembus malam. "Putramu, dia bukan lagi Ilham zaman dulu. Dia adalah bagian dari kegelapan, perwujudan kekuatan yang kuberikan padanya." Kiai Hasan tetap tenang dan terus melantunkan doa dengan suara nyaring. Doa suci berkumandang lebih kencang, membentuk lingkaran cahaya yang mengelilingi mereka yang hadir. Mbah Surya mengerutkan keningnya, ia mengangkat tangannya sambil menggumamkan mantra kuno. Angin semakin kencang, debu menggulung menjadi pusaran kecil di sekitar halaman. Para pengikutnya keluar dari kegelapan. Wajah mereka tertutup. Mata mereka tak bernyawa seperti boneka yang dikendalikan. Kegelapan dan cahaya bertabrakan, pertempuran rohani dimulai. Para pemuja itu bergegas maju. Namun segera dihentikan oleh mukmin yang berdiri di belakang Kiai Hasan.
Udara dipenuhi ketegangan. Semua orang paham bahwa ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga pertarungan antara jiwa dan iman. Di atas atap, Ilham masih menggeliat, matanya berkaca-kaca. Meski berwujud ular raksasa, setiap gerakan yang dilakukannya memancarkan rasa sakit. Kegelapan memeluknya erat, namun cahaya mencoba menariknya kembali. Wat teringat sesti kecilnya, Wat. Ia masih terbaring dalam pelukan hangat ibunya mendengarkan ayahnya bercerita tentang amal syaleh. Ia teringat pada Ahmad, kakak laki-lakinya yang selalu melindunginya dari candaan keji anak desa. Hatinya terasa seperti akan hancur. Saat pertempuran sedang berlangsung paling intens, sebuah suara terdengar membelah malam. Ilham, anakku. Ibu Siti, ibu yang siang malam masih menunggu anaknya yang hilang berjalan keluar rumah. Dia lemah, tapi tabah, matanya berkaca-kaca, tapi cerah karena cinta. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia mengambil langkah perlahan ke depan, di tengah kekacauan pertempuran. Orang-orang kafir yang beriman tiba-tiba membeku, seolah-olah ada kekuatan yang membuat mereka goyah. Ilham, aku tahu kamu masih di sana. Aku tahu kamu tidak pernah meninggalkan sisiku. Suaranya lembut namun penuh dengan ketulusan. Inilah kamu mendengarku. Jika masih ada sedikit cahaya di hatimu, kembalilah nak. Ilham menatap ibunya. Air mata pertama mengalir ke sisik ular itu. Dia mendesis, tapi kali ini bukan kemarahan atau rasa sakit, melainkan tangisan. Dia perlahan merangkak turun, perlahan bergerak menuju ibunya. Pak Rahmat dan Ahmad menyaksikan dengan nafas tertahan. Semua orang di sekitar juga terdiam. Mbak Surya melihat pemandangan itu. Matanya berkilat marah. Tidak, dia meraung mengeluarkan ledakan kekuatan gelap yang ditujukan langsung ke Ibu Siti. Bagus kalau itu. Ilham memeluk ibunya. Menggerakin tubuh raksasa untuk melindungi Diemwei. Dari sihir jahat, cahaya terang muncul dari tempat ibu dan anak saling bersentuhan. Kehangatan menyebar, bagaikan terbitnya matahari yang cerah menembus pekatnya malam. Ilham sudah menentukan pilihannya. Di bawah kelap-kelip cahaya obor, ruangan itu dipenuhi gema ayat-ayat Al-Quran. Tiap kata bagaikan gelombang yang berlalu, menyapu kegelapan yang menyelimuti jiwa Ilham. Tubuhnya, yang masih berbentuk ular raksasa, bergetar hebat. Matanya yang berkaca-kaca menatap ke arah keluarganya. Perjuangan sengit sedang terjadi di dalam, di mana dua arus, terang dan gelap, memisahkannya dari dirinya sendiri. Ahmad menatap kakaknya, hatinya sakit. Selama bertahun-tahun, ia selalu berharap suatu saat bisa bertemu Ilham lagi dan memeluk adiknya seperti di masa kecilnya. Sekarang, adik laki-lakinya berada tepat di depannya, tapi dia terikat dalam wujud mengerikan. Terkena manipulasi sihir jahat. Ajaran Kiai Hasan bergema di benaknya. Pengorbanan orang yang paling kamu cintai akan menjadi kunci terakhir. Tanpa ragu, Ahmad mengeluarkan pisau kecil yang dibawanya. Angin dingin bertiup lewat, namun hatinya tetap kokoh seperti batu. Dia membuka tangan kirinya, meletakkan pisau di telapak tangan kanannya. Napas berat, tapi tidak ada rasa takut. Luka yang menentukan. Darah merah cerah menyembur keluar. Setetes demi setetes jatuh ke tubuh Ilham. Saat tetes darah pertama menyentuh sisik ular, suara gemuruh terdengar dari dalam tubuh Ilham. Ia menggeliat, tubuh ular itu meringkuk kesakitan. Asap hitam mengepul dari kulitnya, seolah ada sesuatu yang terbakar dari dalam. Mbak Surya berdiri agak jauh, matanya berbinar marah. Dia mengangkat tangannya, melantunkan mantra gelap, mencoba memenangkan kembali Ilham. Namun dari ayat-ayat Al-Quran berangsur-angsur membanjiri, menutupi seluruh ruangan. Ibu Siti bergegas maju, meski menghadapi bahaya, dia berlutut di samping putranya.
Tangannya gemetar saat dia menyentuh kulitnya yang dingin, tapi tanpa rasa takut. "Ilham, kamu masih anakku. Tolong kembalilah, aku mohon." Suaranya tercekat, air matanya bercucuran, bercampur dengan darah Ahmad di tubuh Ilham. Sebuah cairan kuat pressure begitu terang sehingga seluruh desa tampak diterangi dalam lingkaran cahaya putih bersih. Teriak embah surya, ia berusaha mundur namun tak berhasil tepat waktu. Baik dia maupun para pengikutnya ditelan kegelapan yang dia ciptakan, lalu menghilang ke dalam kehampaan. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya keheningan mutlak yang tersisa. Saat cahayanya memudar, tidak ada lagi jejak ular raksasa itu di tanah. Sebaliknya, seorang pemuda sedang berlutut. Tubuhnya gemetar dalam pelukan ibunya. "Ilham." Dia mendongak, matanya berkaca-kaca, wajahnya dipenuhi rasa sakit dan penyesalan yang tak ada habisnya. "Bu, maafkan aku." Suara itu lemah tapi berisi semua yang ingin dia katakan selama bertahun-tahun. Ibu Siti memeluk anaknya erat-erat, menghiburnya seolah dia masih kecil. "Tidak apa-apa, sayang. Ini sudah berakhir." Ahmad berlutut di samping kakaknya, matanya lembut, tanpa rasa dendam. Dia sekinggulurkan di sini, berbalik Allah pel Ilham, memberinya senyuman lembut. "Aku kembali, sudah cukup." Desa itu meledak dalam kegembiraan. Orang-orang berlutut untuk bersyukur kepada Allah. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah mereka. Peristiwa mengerikan itu telah berlalu, membawa serta kegelapan dan mengembalikan kedamaian bagi semua orang. Ilham menatap ke langit tempat bintang-bintang berkilauan. Dia tahu dia telah diberi kesempatan kedua, dan kali ini dia tidak akan melepaskannya. Di bawah sinar matahari pagi yang lembut, Ilham duduk di teras. Matanya menatap ke arah sawah hijau di depannya sambil berfikir. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sebulan yang lalu, dia masih terjebak dalam kegelapan, tersesat di tengah godaan berbahaya. Tapi sekarang semuanya berbeda, dia benar-benar telah diberi kesempatan kedua, dan dia bertekad untuk tidak pernah menyimpang dari jalan ini lagi. Setiap hari, Ilham bangun subuh dan pergi bersama ayahnya ke gereja desa untuk berdoa. Setiap kata dalam Al-Quran bergema di hatinya, menembus setiap napas dan setiap detak jantung. Dia bukan lagi anak laki-laki impulsif di masa lalu, juga tidak dikendalikan oleh kegelapan. Dia adalah orang baru, seseorang yang memahami nilai sebenarnya dari terang dan iman. Penduduk desa mulai menerima Ilham dengan hangat dan percaya. Pada awalnya masih ada tatapan curiga dan obrolan ringan dan keras. Namun Ilham tidak segan-segan. Ia tidaklah marah atas pengisian dia sendiri. Karena ia paham bahwa kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh kembali dalam semalam. Dia sabar, menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa dia telah berubah. Setiap hari, ia membantu para lansia di desa memperbaiki rumah-rumah bobrok dan membawakan air untuk para lansia perempuan. Dia mengajari anak-anak membaca Al-Quran, menceritakan kisahnya sendiri kepada mereka, bukan untuk merasa kasihan, tapi untuk memperingatkan mereka agar menjauh dari perangkap yang telah dia jatuhi. "Kak Ilham, apakah memang ada orang jahat yang ingin menipu kita?" Seorang anak laki-laki bertanya dengan mata terbelalak. Ilham menepuk kepala anak itu dan tersenyum lembut. "Iya sayang, ya. Mereka akan datang dengan membawa janji-janji manis, membuatmu yakin bahwa mereka bisa memberimu kekuatan, uang atau kekuasaan. Namun kenyataannya yang mereka ambil adalah jiwamu, keluargamu, bahkan dirimu sendiri. Jangan pernah biarkan dirimu jatuh ke tangan mereka." Sayang, anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Dalam hati mereka, Ilham bukan lagi orang yang dikutuk. Dia adalah konto penebusan keberanian dan ketekunan. Di sisinya selalu ada Ahmad, kakak laki-laki yang pernah hilang. Kini, kedua kakak beradik itu tak lagi punya jarak. Mereka berdoa bersama, bekerja bersama, tertawa bersama, seperti saat mereka masih anak-anak. Ahmad tidak pernah menyalahkan Ilham, tidak pernah mengungkit kesalahan masa lalu.
Dia hanya diam berdiri, menyemangati adiknya sedikit demi sedikit. Suatu pori, di bawah kerlap-kerlip lampu minyak, Ilham duduk di samping orang tuanya. Dia memandang mereka, penuh rasa terima kasih. Tanpa cinta mereka, dia akan selamanya berada dalam kegelapan. Abi Ummi, Ilham ragu-ragu, suaranya penuh ketulusan. Saya ingin masuk seminari untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Saya ingin lebih memahami jalan yang telah saya pilih sehingga saya dapat membantu orang lain agar tidak tersesat seperti saya. Pak Rahmat menatap putranya, matanya bersinar penuh kebanggaan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk dan menepuk pundak putranya sebagai tanda persetujuan. Ibu Siti tersenyum. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Akhirnya, putra kecilnya telah benar-benar dewasa. Malam itu, Ilham duduk diam di bawah langit berbintang. Hatinya lebih ringan dari sebelumnya. Ia pernah tersesat, terjatuh ke dasar kegelapan. Namun berkat kasih sayang keluarganya, berkat cahaya iman, ia menemukan dirinya kembali. Kisah Ilham bukan sekedar kisah penebusan. Ini juga merupakan pengingat bahwa kita semua bisa melakukan kesalahan dan tersandung. Namun yang penting adalah apakah kita berani berdiri? Apakah kita berani menghadapi dan memperbaiki kesalahan tersebut atau tidak? Godaan selalu ada di mana-mana, siap menarik kita keluar dari jalan yang benar. Namun selama kita tetap beriman, selama kita ingat bahwa keluarga selalu menjadi penopang terkuat, kita tidak akan pernah kehilangan arah. Kita selalu mempunyai kesempatan untuk memulai kembali selama kita tahu bagaimana caranya kembali.